berduka ikut belasungkawa atas meninggalnya Ibu Ari Suryani. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini mendoakan dengan harapan apabila arwah beliau belum terlahir di alam surga bahagia ataupun mencapai pembebasan, dengan doa, dengan harapan kita bersama, yakinlah apa yang kita bawakan berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tidaklah gampang untuk melepas dan merelakan. Di saat melayat orang lain relasi, mudah saja kita memberi nasihat, sabar ya, ikhlas ya, untuk segera menerima kematian. Namun ketika yang mati itu adalah anggota keluarga sendiri, darah daging kita sendiri, orang tua kita sendiri, sulit untuk bisa menerima. Kadang-kadang kita pandai ceramai orang lain, tapi belum tentu para rohaniwan agama Buddha pun ketika salah satu anggota keluarga langsung bisa menerima. Bahkan ada juga orang yang pakai berjubah pun juga masih belum langsung mengikhlaskan. Diceritakan dalam masa kehidupan Sang Buddha ketika beliau berusia 80 tahun, beliau wafat atau parinibbana. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para biku maupun umat awam. Bisa saya kelompokkan menjadi dua. Begitu Sang Buddha mendengar ada murid-murid Buddha merespon dengan menangis terseduh-seduh. Bahkan lebih parah lagi, ada yang berguling-guling di tanah, memukuli badannya dengan mengatakan Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan murid-muridnya karena mereka merenung seperti itu secara batinnya, pikirannya belum langsung bisa menerima. Secara fisik pun mereka menderita, dia sampai berguling-guling di tanah dengan memukuli badan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, para biku ini merenung. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, tanpa kecuali sampai sekarang pun seorang nabi, seorang Buddha pun mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Karena merenung dan segera bisa menerima proses hukum alami dan kodrati secara batin, mereka tidak tergoyahkan mengalami perpisahan dengan orang yang dekat, yaitu gurunya sendiri. Kelompok biku ini adalah kelompok biku yang sudah mencapai kesucian. Saya yakin yang hadir di sini termasuk kelompok yang pertama. Jika suatu saat ya bahkan sudah terjadi tengah-tengah keluarga ada kematian, kita pun memberontak, goyah keyakinan kita, pikiran kita untuk belum bisa langsung menerima. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bagi kalangan umat Buddha sudah dicontohkan di masa kehidupan Sang Buddha ketika menjadi seorang bodhisattva, menjadi salah satu keluarga sederhana. Namun keluarga ini, seorang ayah ini mengajak ya, di samping dirinya juga setiap saat bahwa akan terjadi kematian itu, mengajak istrinya, anggota keluarganya setiap hari merenung bahwa kematian suatu saat nanti akan datang. Betul Bapak Ibu, manfaat dari perenungan seperti ini, ketika anak lakinya itu meninggal, tidak meresponnya dengan tangisan, bisa menerima karena sudah dilatih. Sesuatu yang sudah dilatih setiap hari, jika terjadi sesuatu yang kita khawatirkan, sudah biasa batinnya. Kemudian anaknya juga merespon dengan cara yang sama, istrinya pun juga merespon yang sama, dengan penuh ketenangan menerima kematian salah satu anggota keluarga ini. Mungkin ada yang menyimpulkan mungkin anggota keluarga yang bandel, yang nakal. Ternyata tidak demikian. Anaknya juga alim, namun ketika perpisahan itu ya terjadi, diterimanya bagi mereka-mereka yang melatih dhamma,
Maka di wihara-wihara ada sebuah perenungan yang setiap saat harus direnungkan, bahwa suatu saat nanti kita akan sakit, akan mati, akan tua. Ketika mengalami tua, ya pun tidak menderita, tidak gugup pikirannya itu, tidak kacau pikirannya, langsung bisa menerima hukum kesunyatan ini. Pak Yohanes, aktivis wihara, kita berharap semua sekalipun berat tidak langsung bisa menerima, segeralah menyadari kematian ditinggal istri, kematian ditinggal seorang mama juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Yang bijaksana adalah menerima, ya, segera mungkin proses alami dan kodrati ini. Semoga dengan dukungan doa yang kita panjatkan, Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat memenuhi janji dan tekadnya untuk menjemput para arwah-arwah yang selalu menyebut dan yakin dan berharap untuk terlahir di alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Ari Suryani, semoga jalan yang kuli terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa menerimamu. Sadu, sadu, sadu.